Hello Gunners, balik lagi sama gua Vero di segmen preview pertandingan Arsenal melawan Spurs minggu depan, derby North London dari London Utara yang bakal diadakan di Sabtu Minggu, gua lupa. Yang jelas Arsenal, lebih tepatnya di sini Arteta kudu menerapkan strategi ini, kalau tidak ya bisa kemakan oleh strategi menyerangnya Ange Postecoglou. Apa strategi itu? Langsung kita bahas. Oke, pertama ya, strategi yang pertama yang gue maksud adalah setelah gue sempat nonton Spurs barusan ngelawan klub apa ya, Sheffield, kalau salah Sheffield, gue nonton cuma sebabak ya sebenarnya, babak kedua. Tapi sebenarnya babak kedua itu sebenarnya menggambarkan keseluruhan permainan, cukup menggambarkan keseluruhan permainan, di mana gue kaget. Ternyata Spurs melawan klub yang parkir bis, mereka pun masih kesusahan. Dan ternyata sisi kiri baik pertahanan maupun penyerangannya Tottenham dengan Udoji di pertahanan dan si Solomon di kiri itu benar-benar nggak jalan, jelek, apalagi jelek lah. Sedangkan sisi kanan yang lebih hidup, kombinasi antara Poro sama si Kulusevski itu lebih jalan. Dan yang sebenarnya yang paling gue bikin salut sekaligus yang paling perlu diwaspadai sebenarnya si gelandang pertahannya, yakni si siapa tuh yang dari Yves Bissouma, salah satu gelandang pertahan yang pengen gue dia itu sebenarnya ke Arsenal, tapi ya sudah dia ke Spurs dan akhirnya jadi sesuatu yang keren di masanya Ange Postecoglou. Itu nanti gue jelasin lebih lengkap kenapa gue sangat masuk pada pemain yang satu ini. Tapi yang jelas buat gue, Arsenal kudu masuk sisi kiri pertahanan mereka, karena kombinasi Kulusevski dan Pro yang cukup bagus, dan juga cukup perlu lebih solid lagi di tengah. Kenapa gue bilang solid? Karena sebenarnya Arsenal di tengah itu lebih kuat, lebih bagus ya, pokoknya lebih top tier lah daripada di tengahnya si Spurs. Tapi kadang yang ngebuat kesulitan itulah ketika Arsenal menghadapi mode-mode counter, misalkan mode-mode counter dari dari para pemainnya Spurs. Disitulah si Yves Bissouma itu sangat mematikan umpan-umpan jauhnya. Itu udah kayak di playmaker loh, aslinya udah kayak di playmaker. Malah sepanjang gue nonton Sheffield lawan Spurs itu sebenarnya playmakernya itu si Bissouma, bukan si Madison tuh kayak lebih kayak box to box yang ngetip perannya Griezmann nggak di Piala Prancis 2020 kemarin, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kita perlu waspadai dari Spurs, dan kemudian Spurs juga nggak jauh-jauh mengeluarkan permainan formasi tersebut. So what can Arsenal do to minimize to facing this strategy? Buat gue sebenarnya gue lebih pengen tuh Timbers atau nggak Partey lah lebih hidup di sisi kanan, karena sisi kiri nanti lebih dipakai buat si Tomiyasu, kalau nggak si Kiwior lah, serang lah pokoknya. Back yang bukan tipe fullback inverted itu lebih bagus sebenarnya buat menghalang pergerakannya si Poro sama. Tapi kalaupun misalkan dia sudah yang diturunkan adalah si inverted Zinchenko, dan kemungkinan besar seperti itu, lalu Ben White ya Arsenal ya kasarnya perlu lebih solid aja gitu. Harus lebih solid lah, karena kemungkinan besar si kiri Arsenal itu yang paling bagi dia mogok besok. Dan kalaupun pengen lebih yang tengah-tengah, tapi kemungkinan mengembangkan peran fullback inverted yang sebenarnya di andalannya Arteta sepanjang musim lalu ya, itu mau gak mau Tomiyasu di kiri, Beno di kanan, seperti itulah kurang lebihnya. Dan buat gue itu gimana ya, ya Arsenal cuma perlu main solid aja sih, dan tengahnya gue rasa nggak ada yang perlu dirubah. Arsenal kasih aja mainkan Havertz biar kita bisa membuktikan Anda butuh 8 laga untuk menyaksikan Havertz sesungguhnya. Mari kita buktikan pernyataannya Arteta. Dan depan gue rasa ada kabar isu tentang Saka yang nggak bisa main, tapi itu katanya udah ditepis sama Arsenal atau Arteta bahwa dia bisa main sebenarnya. Dan tapi buat jaga-jaga sih gue rasa mungkin dia nggak harus main full 60 menit ya, 90 menit. Dan
Trossard layak lah di sisi kiri gitu. Kalau misalkan dia main ya Trossard di sisi kiri layak, Gapsus layak sebagai starter, jangan Eddie terus ya. Udah stres kita dibuat stres sama Eddie gitu. Kemudian quartet back tengahnya yang tadi gue bilang sih kemungkinan dua tengahnya sama, tapi tentang fullbacknya aja yang sedikit berbeda. Oke, itu dari gue. Kalau merasa ini bermanfaat atau lebih at least ngasih opini lah ke pikiran kalian seputar Arsenal ya, silakan kasih komen apalah, subscribe, share dan lain-lain, and see you in the next review pertandingannya lah ya. Ciao, salam Arsenal.